Yang pertama adalah GLB. GLB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Jadi artinya itu tidak ada perubahan pada kecepatan. Rumusnya itu adalah S sama dengan V kali T, di mana S merupakan jarak yang satuannya meter dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon dan T adalah waktu satuannya sekon. Grafik GLB terdiri dari 3, yaitu yang pertama perpindahan terhadap waktu. Grafiknya berupa garis lurus seperti ini, di mana jarak dan percepatannya itu dia sebanding dengan waktunya. Jadi semakin lama jaraknya juga semakin jauh. Yang kedua adalah kecepatan terhadap waktu, di mana pada GLB kecepatannya itu adalah tetap atau konstan. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Misalnya, detik awal ia kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Maka seterusnya akan sama, yaitu 10 meter per sekon. Yang terakhir adalah percepatan terhadap waktu, di mana GLB atau gerak lurus beraturan itu dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya adalah 0. Sehingga kalau kita gambarkan akan seperti ini. Jadi di detik berapapun dia selalu 0. Selanjutnya adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatan tetap. Jadi meskipun kecepatannya berubah, tapi berubahnya beraturan atau dengan percepatan yang tetap. Rumusnya itu terbagi menjadi 3, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus At. Terus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2As. Kemudian S sama dengan V0T plus minus setengah At kuadrat, di mana VO adalah kecepatan awal, satuannya M per S atau meter per sekon. Kemudian Vt adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A percepatan atau perlambatan ya ini teh, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu, satuannya sekon. S adalah jarak, satuannya meter. Di sini kan ada tanda plus minus atau kurang tambah. Nah, tanda ini adalah untuk plus digunakan untuk GLBB dipercepat, dan untuk min digunakan untuk GLBB diperlambat. Yang pertama adalah grafik GLBB dipercepat. Grafik GLBB dipercepat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perpindahan terhadap waktu. Bentuk grafiknya berupa garis lengkung terbuka ke atas seperti ini. Yang kedua adalah kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya dia selalu bertambah atau meningkat. Jadi semakin lama maka kecepatannya juga akan semakin bertambah. Yang ketiga adalah percepatan terhadap waktu. Karena pengertian GLBB itu kecepatannya berubah secara beraturan atau percepatannya tetap, jadi untuk hubungan percepatan terhadap waktu adalah berupa garis lurus seperti ini, di mana percepatannya misalnya ini 2 meter per sekon kuadrat. Ya udah, semakin lama pun dia percepatannya akan selalu tetap. Yang kedua adalah grafik GLBB diperlambat. Grafik GLBB diperlambat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perpindahan terhadap waktu. Bentuk grafiknya berupa garis lengkung terbuka ke bawah seperti ini. Yang kedua adalah kecepatan terhadap waktu. Grafiknya berupa garis menurun seperti ini, di mana semakin lama kecepatannya akan semakin berkurang atau semakin lambat. Yang ketiga adalah percepatan terhadap waktu.
Untuk GLBB diperlambat, mungkin percepatannya bernilai negatif. Jadi dia berada di bawah sumbu X. Misalnya di sini nilainya adalah negatif 4 meter per sekon kuadrat. Tapi nilai percepatannya itu tetap. Selanjutnya adalah GVA atau gerak vertikal ke atas. GVA adalah gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Kita lihat ilustrasi di bawah ini. Di sini ada suatu buah benda yang bergerak vertikal ke atas. Dia dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal. Kemudian, karena dia bergerak ke atas, maka itu merupakan contoh GLBB diperlambat. Sehingga semakin ke atas, dia semakin lambat. Hingga pada ketinggian maksimumnya, kecepatannya sama dengan 0. Dan percepatannya yang kita pakai adalah percepatan gravitasi bumi. Kemudian kita lihat persamaan GLBB. Nah, untuk GVA merupakan contoh dari GLBB diperlambat, maka di sini tanda plus minnya yang kita pakai adalah tanda min. Atau persamaannya kayak gini. VT sama dengan V0 dikurangi GT. Di sini percepatannya A dan di sini G. Kenapa? Karena di GVA ini yang kita pakai adalah percepatan gravitasi bumi, makanya diganti. Terus persamaan yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Kenapa S-nya diganti ke H? Karena pada GVA ini yang kita pakai adalah ketinggian yang ditempuh oleh benda. Kemudian H. Kemudian persamaan yang ketiga adalah H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Pada GVA saat mencapai H max atau H maksimum, maka VT-nya sama dengan 0. Selanjutnya adalah GVB atau gerak vertikal ke bawah. GVB adalah gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Nah, kalau kan tadi GVA itu contoh GLBB diperlambat, sedangkan GVB merupakan contoh GLBB dipercepat. Kenapa? Karena semakin jatuh maka pergerakannya akan semakin cepat. Atau rumusnya seperti ini. GVB sama dengan VT sama dengan V0 plus GT. Kenapa plus? Karena ini contoh GLBB dipercepat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Kemudian H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, pada gerak vertikal ke bawah, H-nya itu diukur dari titik benda mulai jatuh atau dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah GJB. GJB adalah singkatan dari gerak jatuh bebas. GJB adalah GLBB vertikal ke bawah atau biasa disebut dengan GVB yang tidak memiliki kecepatan awal V0 sama dengan 0 dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Kita bisa lihat ilustrasi ini. Perbedaan dengan GVB adalah kecepatannya di sini adalah 0 atau tidak memiliki kecepatan. Kemudian rumusnya ini sama dengan rumus
GVB, gerak vertikal ke bawah. Hanya saja V0-nya itu tidak dimasukkan karena kan V0-nya 0. Jadi tidak perlu dimasukkan. Jadi langsung aja VT sama dengan GT, VT kuadrat sama dengan 2GH, H sama dengan setengah GT kuadrat.